diskusi bareng Iya, hari ini. diskusi aja Bu kita. Nggih. Jadi yang akan kita diskusikan yaitu tentang penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Nah, Iya. apakah nanti Bu mungkin kita selesaikan dulu Ibu menyampaikan materinya dulu, baru kami boleh mengikuti diskusi atau bagaimana Bu? Sambil jalan aja Bu, soalnya ini kan kita kan lebih kepada menyusun modulnya. Nah, sedangkan Oke. tentang pembelajaran berdiferensiasinya kan Bapak dan Ibu sudah dapat materinya lah Pak Rudi atau Bu Indah sudah dapat lah minggu lalu kah kata Pak Rudi? Insya Allah. Nah, gitu. Jadi untuk yang kita ini kayaknya lebih kepada menyusun modul ajarnya nanti jadi tuh sambil jalan, sambil diskusi, sambil jalan gitu nah Bu, sambil Oh iya. mengerjakan. Nggih, gitu aja. Nggih, baiklah Bu, nggih. Ulun persilakan Bu Pian untuk memulai menyampaikan materinya tersebut Iya. kepada Ibu Agus. Ulun silahkanlah. Iya, terima kasih Bu. Nggih. Nggih. Iya, ulun ucapkan selamat siang dulu untuk Bapak dan Ibu semua. Nah, mudah-mudahan yang gabung di sini semuanya benar-benar bergabung Bu lah. Maksudnya tuh ini Ibu ulun lihat dari tadi Ibu Mega ada tapi nggak ada suaranya. Nah, mudah-mudahan semuanya memang standby Bapak dan Ibu lah. Iya, standby Bu Agus karena sambil Ya, mengerjakan alhamdulillah. tugas. Iya. Alhamdulillah. Ini sambil Pak Rudi ini sambil reunian juga lawan kawan-kawan Pak Rudi. Enggih. Kita kada usah terlalu resmi. Jadi jar ulun tadi tuh kita kita santai aja supaya kada ada batasan antara ulun non pian, kita sama-sama sama-sama belajar. Jadi ulun belajar dari pian, pian belajar dari ulun juga. Jadi sama-sama kita nanti sharing pengalaman kita dalam melaksanakan. Mungkin sudah ada yang pernah mencoba melaksanakan yang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi nanti kita saling sharing aja. Jadi bukan berarti ulun di sini tahu benar atau kayak apa gitu lah. Jadi kita sama aja gitu nah Bapak dan Ibu, sama-sama belajar aja. Okay. Nah, jadi ulun mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini khusus untuk MGMP Bahasa Inggris Batola. Ulun menyusun PPT ini sebenarnya termasuk PPT yang sederhana. Ya bisa jalan Pak Rudi ke bawah. Ya, nah jadi sama kayak modul Bapak dan Ibu, kita Meet hari ini juga ada tujuan pembelajarannya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah ada tadi membuka PDF yang diberikan oleh Pak Rudi atau bisa membaca sekarang bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah Bapak dan Ibu dapat menyusun modul ajar berdiferensiasi. Nah, kebetulan juga tadi ulun sudah ada men-share salah satu modul ulun yang itu bisa pian edit nanti sesuai dengan kelas pian masing-masing. Oke. Nah, pemahaman bermaknanya harapannya nanti ke depan Bapak dan Ibu memahami pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini mungkin sudah Bapak dan Ibu lah kemarin sudah tahu kan. Nah, terus kemudian nanti bisa mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam modul ajar untuk hari ini maupun untuk setelah selesai Meet kita. Artinya pas mulai pembelajaran nanti Bapak dan Ibu sudah bisa mengintegrasikan berdiferensiasi ke dalam modul ajar. Nah, gitu. Jadi nanti berdasarkan apa yang pian kerjakan hari ini. Oke. Nah, bisa kita lanjut Pak Rudi ke bawah. Maaf ya, jadi merepotkan Pak Rudi nih. Karena ulun sedang kendala teknis Pak di laptop ulun ini. Nah, ini kita refleksi awal dulu Bapak dan Ibu. Ulun nanti minta bantuan mungkin 3 orang untuk mencoba merefleksikan diri di awal ini. Poin 1, poin 2, dan poin yang ketiga. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian kegiatan apa yang mungkin atau yang memang telah pian lakukan dan terus bagaimana pian memasukkannya ke dalam modul ajar. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah melakukan ini. Nah, jadi nanti ulun minta 1 sampai boleh menunjuk siapa ada yang bersedia untuk memberikannya juga boleh nanti lewat Ibu Indah. Atau Ibu Indah Kak atau Pak Rudi silahkan. Nggih.
Iya, nggih. Maaf Bu, tadi ulun agak hilang suara pian. Iya. Nggih, Bapak Ibu yang lain bisa kedengeran lah suara ulun lah. Soalnya ulun nih pakai lewat HP ya untuk suaranya nih. Kedengeran nggak Bapak dan Ibu? Oh, putus-putus Kak. Oh, nggih. Nah, nggih. Nah, jadi Pak untuk refleksi awal ini ulun minta 1 sampai 3 orang di antara Bapak dan Ibu refleksinya. Baik itu poin pertama, poin kedua, atau poin yang ketiga. Apakah suara bisa didengar? Bisa Bu. Oh, oke. Oke. Nah, jadi bisa kepada Ibu Indah untuk mungkin nanti memilihkan siapa bapak dan ibunya atau lewat Ibu Indah nanti misalkan ulun aja misalkan kayak gitu ya. Nggih. Atau ulun beri kesempatan dulu, silakan yang Mm-mm. kawan-kawan yang mau memberikan refleksi awal mungkin Oh, bisa iya. klik ikon angkat tangannya itu, raise hand-nya. Heeh. Iya. Boleh. Apalagi kan ini Bu baru minggu yang lalu ya mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi pasti masih masih fresh gitu. Sebulan yang lalu, iya Kak, sebulan yang lalu. Nggih. Nah, Oke, Ibu nah Mega itu Bu. ada Ibu Mega. Oke, silakan Bu Mega. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini meraba-raba juga lah karena baru mungkin. Jadi kalau Iya. menurut pemahaman Ulun, Mm-mm. pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan siswa yang berbeda-beda, Oke. eh, bisa kesiapan belajarnya, Mm-mm. minatnya, potensi dan gaya belajarnya. Mungkin itu aja. Iya. Oke. Oke, bagus, bagus. Atau apakah ada kawan-kawan lain yang mau menambahkan? Itu tadi sudah bagus lah Bu Mega. Yang pasti menyelaraskan kebutuhan murid. Nah, kayak gitu dengan apa yang harus kita lakukan kayak gitu ya. Oke. Apakah ada Bapak dan Ibu mungkin yang bisa menambahkan atau mungkin mau masuk ke poin yang berikutnya? Moderator boleh lah Bu. Boleh Bu, boleh benar. Oke, Bu. Mungkin ulun akan beralih ke poin berikutnya karena poin pertama Iya, tadi sudah sudah disampaikan. terjawab Bu lah. Oke. 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 Ulun melakukan refleksinya terhadap kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang pernah Iya. ulun lakukan. Ulun Mm-mm. pernah melakukan yaitu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi pada diferensiasi konten, Bu. Di situ Konten. ulun Mm-mm. membedakan di mana ulun mengambil satu materi Mm-mm. tapi kontennya berbeda-beda. Seperti itu, Bu, Oke. menyesuaikan. Oke, itu Ibu yang masih ingat materi apa lah Bu? Masih ingat lapian materinya apa? materinya kemarin kalau nggak salah naratif, Bu. Itu beda kelas kah atau beda di dalam kelas tuh per kelompok atau gimana Bu? Per kelompok dalam kelas, Bu. Oh, per kelompok dalam kelas. Oh, oke. Gimana tuh bedakannya sama-sama teks tapi bukan teks Sama-sama teks misalkan tapi yang ada yang gambar, ada yang cerita, ada yang video gitu, Bu. mungkin itu pada proses ya Bu ya? Oh ya, gini, proses, Bu. Iya, pada proses Enggi. Karena kalau konten itu berarti teksnya yang pian berbeda. Misalkan untuk kelas A misalkan pian naratif, sedangkan kelas B misalkan pian deskriptif. Nah, kayak gitu ya, Bu lah. Itu yang untuk Oh, ya, lebih kepada konten Enggi. Berarti pian kepada proses Enggi. Atau pernah lagi oke. Bu selain yang itu? Belum, Bu. Belum. Untuk Untuk yang produk, Bu? Untuk produk di mana? kalau produk itu kemarin pernah coba, cuma belum belum di yang kurikulum Merdeka, masih yang di Oh, K13 waktu itu kelas 12 yang mencoba ini. diferensiasikan di Oh, masalah mm-mm. caption kemarin. Oh ya, jadi Oke. beda-beda gitu. Kamu produknya dalam bentuk apa, Bu? Beda-bedanya tuh gimana? Ada Misalkan, yang berupa infografis, Bu, ada yang berupa gambar oh, biasa aja, oh seperti ya, itu. Enggak, gitu. jadi tergantung mereka mau seperti apa, Oh seperti ya, itu. gitu. Nah, kalau ulun pribadi, Bu, malah lebih seringnya itu kepada produk. Ulun jarang juga konten dan proses. Iya, lebih kepada produk. Lebih seringnya kepada produk. Nggih. Oke. Nah, terima kasih Bu Indah. Nah, apakah ada yang lain lagi mungkin yang mau berbagi pengalaman bagi yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Pak Rudi, sudah pernah? Secara spesifik belum. Berarti secara umum sudah.
Ada juga. Oh, nggih. Oke, Pak. Oh, nggih. Nggih. Nah, ada apa, Pak? Oh, oh nggih, dengan Bapak atau Ibu siapa? Oh, iya, iya. Dari Batara juga, Kak, Pak? Ah, nggih. Nggih. Iya, nggih Pak tadi ya, kalau nggak salah ada tadi. Atau mau bapak ibu yang lain boleh. Nggih, boleh silakan aja Bu atau Bapak kita apa ya sharing aja. Misalkan siapa tahu ada lagi yang sudah melakukan ini. Misal Bu, nggak ada nih, kita lanjut ke poin ketiga, berarti ini harus kepada Ibu Indah lagi, karena Ibu Indah kan sudah, oh kemarin, iya kan katanya kemarin sudah nih, berarti Ibu Indah nih yang saya tanya, bagaimana Ibu Indah kemarin menyelaraskan pembelajaran ini ke dalam modul ajar, atau Bu baru baru pelaksanaan, misalkan untuk ke modul ajarnya kayaknya belum 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 memasukkan, oke mungkin seperti itu. Kemarin sudah mencoba sih Bu Hmm. menyelaraskannya dengan Hmm. modul ajar. Modul ajar. Jadi di situ pada modul ajar udah menjelaskan bahwa tadi ada diferensiasi pada bagian prosesnya, Proses ya. gitu, tuliskan di dalam uh, modul ajar tersebut, tapi tidak terlalu spesifik, Bu. Oh iya. Karena belum tahu, istilahnya belum Iya. mengetahui bagaimana format yang Oke. benar atau yang salah atau yang pas seperti apa Ya, gitu. betul. Sebenarnya kalau Ulun boleh menjawab, boleh tidak ada format yang pas. Nah ya, ibarat tuh semua format pas bagi yang membikin. Jadi bagi kita masing-masing tuh formatnya sudah pas. Nah kayak gitu ya. Nah contoh nih punya Ulun, bagi Ulun itu sudah pas bagi Ulun gitu ya. Misalkan Ulun share ke tempat Pian, misalkan jar Pian, oh ini kayaknya ada yang belum pas, silahkan diedit atau dimodif atau bagaimana. Nah jadi intinya adalah eh, tidak ada format yang baku atau pas. Misalkan yang ini harus masuk kemana itu nggak ada. Jadi itu hanya hanya kepada kita aja yang mempas-paskannya itu seperti apa. Kayak gitu Bu. Nggih. Jadi misalkan kemarin Pian menaruhnya di mana Kak untuk di bagian kegiatan apa kayak menuliskannya itu bagi kita semua yang melihat oh ini sudah pas aja Bu Indah. Nah kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang salah lah istilahnya gitu Bu. Semua benar asal kita memang betul-betul membuat. Oke. Nah, apakah sampai sini kita cukupkan untuk refleksi awal? Atau mungkin masih ada lagi yang mau menceritakan pengalaman lain kah? Misalkan, Bu ini tidak terkait diferensiasi, boleh. Silakan aja. Adakah Iya. kawan-kawan, Bapak Ibu? Iya, supaya kita semua berbicara, Bu. Iya kan, Bu Indah? Bukan hanya, iya. Ulun lebih senang kalau kita semua berbicara. Misal seandainya kita offline, Ulun beneran kayak biasa kemarin Ulun tunjuk orang-orangnya langsung gitu ya minta pendapat, jadi minta pendapat kayak gitu kayak kemarin. Pak Dedi, apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah. Oke, selamat datang Pak Dedi. Siap. Oke. Adakah Pajar hendak berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Berbagi pusing boleh juga Pak Ai. Banyak pusing ini bagi kalian. Hanya untuk rapat mah. SMK 1 Marabahan. SMK 1. Oke. Silahkan lanjut aja yang lain dulu lah. Dipersiapkan lagi. Oke, Bapak Ibu yang lain boleh kita boleh bagi-bagi bingung misalnya, jadi kita ketemu. Iya. Jadi kita kayak sama-sama di sini paling Ibu. Oke. Ada apa-apa Bapak Ibu silahkan, mumpung ada Ibu Agus. Nah, kita kan sama Bu, sama-sama belajar. oke. Pak Rudi, Pak? Pak Rudi, adakah Pak Rudi atau
Ibu Mega, Atau ada Ibu lanjut? Mega atau Ibu Sri Suwarti? Ya, Ibu Mega suaranya. Bu Mega masih mute, Bu Mega. Ya, Bu Agus, ya masih pun. kalau Ulun hendak mendengar pengalaman Pian aja. Oh, pengalaman Ulun enggak? Ulun mintanya pengalaman Buan Pian. Ada Ibu dari pandangan masuk. Oh nih. iya. Oke. Nah, kalau dari Ulun pribadi, tadi Ulun ada menyebutkan ke Ibu Indah bahwa Ulun seringnya kepada berdiferensiasinya tuh kepada produk. Nah, jadi sudah berapa kali tuh Ulun terapkan pas menulis teks naratif kemarin, itu awal semester 1 kemarin ya. Jadi tuh produk yang berbeda tuh memang tidak terlihat terlalu berbeda, tapi sampai ke meja Ulun tuh kelihatan bedanya. Nah, bagaimana? Jadi kan tujuannya sama tuh, sama-sama menulis cerita. Ulun kasih pilihan tema, pilihan karakter, sama pilihan judul kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi mereka mengocoknya kan lewat dadu nih, terus dapat tema dengan karakter masing-masing. Nah, sampai ke meja Ulun, itu bagi mereka yang suka menggambar, mereka selain menulis cerita, ada juga menggambar tokohnya di samping. Terus bagi yang suka menulis saja, mereka ada yang menulisnya sampai berlembar-lembar cerita karangan mereka sendiri. Sampai bilang gini, maaf Bu, kebablasan karena ulun suka bercerita. Ya nggak apa-apa, karena mereka suka menulis. Terus ada juga yang menulis kurang bisa, menggambar apalagi. Jadi mengumpul ke ulun itu hanya dalam bentuk satu paragraf. Itu pun lawas sampai dibantu bujur-bujur dibantu dari awal sama sekali dia bikin. Nah, jadi ulun membedakannya di situ, Bu. Jadi bagi yang suka menggambar silahkan ditambah dengan gambaran-gambaran seperti apa. Terus bagi yang suka menulis silahkan menulisnya sampai mana sejauh kalian bisa. Terus bagi yang kurang kemampuan keduanya, lakukan seberapa mana kalian sanggup. Nah, jadi itu Bu. Jadi ulun tidak membatasi misalkan harus sekian paragraf atau sekian ceritanya sampai sini, enggak. Tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jadi ulun lebih sering ke produk itu. Kalau ke proses, itu ulun belum sampai kepada kelompok di kelas, tapi hanya per kelas. Misalkan nih dari contoh yang ulun share itu, modul ajar ulun, itu LKPD yang ulun share itu untuk per kelas. Jadi misalkan semalam itu ada kelas yang berbeda, kelas 10 ini ulun lupa kelas mana Bapak dan Ibu lah. Kelas yang ini itu kemampuannya lebih rendah dari yang kelas sebelah. Jadi itu ulun bedakan juga LKPD-nya. Beda LKPD itu misalkan kalau dari segi tampilannya tuh kelihatan oh kayaknya sama aja nih, paragrafnya sama. Tapi yang membedakan itu ada beberapa kosakata yang bagi kelas sebelah sini masih mudah, terus bagi yang sebelah sini ulun tingkatkan kesulitannya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kalau dari segi tampilan sama-sama pendek, cuma paragrafnya cuman kosakatanya yang membedakan. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Kalau pengalaman pribadi ulun itu sudah pernah ulun terapkan di tahun yang kemarin. Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu pernah seperti ulun? Khususnya kayak di produk tadi tuh, apakah ada yang pernah seperti itu? Iya, iya Bu Agus. Mungkin pernah melakukan, tapi mungkin kada tahu kalau itu berdiferensiasi. Iya, mungkin itu kada sadar bahwa itu ternyata berdiferensiasi. Iya. Nah, Gitu. ini membuat kartu ucapan gitu kan. Nah, ternyata beda-beda. Ada yang cuma mengumpul di kertas HPS, ada yang mengolah bujur-bujur. Berarti Ya. itu berdiferensiasi sudah Nah, untuk itu kalau itu termasuk yang berdiferensiasi. Artinya Bu, pada produk mereka bedanya. Ada yang sanggupnya hanya sampai sini, ada yang sanggupnya lebih dari yang kita prediksi, ada juga. Jadi itu memang begitulah capaian mereka gitu. Ya, jadi itu termasuk yang pada produk Bu. Ada mungkin yang mungkin nambah lagi dengan bikin video, malah bikin presentasi, Nah, itu kan memang beda juga kayak gitu, Bu. Iya. Berarti kita pernah melakukannya, cuman tidak tahu bahwa itu Cuma tidak berdiferensiasi. tahu, cuma tidak sadar bahwa itu ternyata berdiferensiasi. Ya, sama kayak Pian Bu, membedakan antara paragraf jar ulun. Misalkan Pian tahu nih si A ini kurang bisa. Jadi Pian beri tugas satu paragraf aja. Sedangkan
yang pian anggap oh ini paham benar, pian berikan 2 paragraf. Nah itu aja Bu, itu sudah diferensiasinya pada proses. Materi yang sama, cuma kesulitan dan proporsi yang LK-nya itu pian bagikan secara berbeda, itu sudah termasuk pada diferensiasi proses. Ya, gitu Bu. Iya. Pernah Bu Mega seperti itu juga, membedakan materi sama, tapi pernah. Iya, tapi kepanjangan atau kesulitan teksnya pian bedakan. Pernah seperti itu? Pernah, bahkan pernah membedakan antara kelas yang ini dengan yang kelas ini karena Nah, itu dalam sudah Bu, tatap berarti mereka pian. berbeda. Nah, berarti sudah Bu pian melakukan itu berdiferensiasi. Untuk di Padin IPS itu tidak bisa Iya, disamakan. betul. Jadi Nggih. ulun membedakan itu, nggih. Ya, nah berarti pian sudah Bu melakukan, hanya jadi pian tadi belum tahu bahwa ternyata pian sedang melakukan yang namanya berdiferensiasi. Nggih. Dan berarti otomatis mungkin belum juga pian masukkan dalam modul ajar Bu lah. Iya, belum. Berarti hari ini pian masukkan ya lah Bu. Apalagi tadi sudah ulun share ininya, filenya. Mudah-mudahan sudah dibuka. Iya. Oke, terima kasih Bu Mega. Apakah ada yang lain lagi? Jadi silakan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada misalkan kita bisa lanjut ke berikutnya. Siapa tahu mau ada yang sudah kada sabar Bu, hendak menyusun modul ajarnya. Oke. Nah ini ulun hanya sekedar mengingatkan bahwa ada 3 kan Bapak dan Ibu berdiferensiasi dalam apa yang itu ada 3, ada konten, terus ada proses, ada produk. Hanya sekadar mengingatkan. Mungkin pian-pian meskipun sebulan yang lalu baru dapat materinya, cuman kayaknya masih fresh ya. Nah, masih ingat yang ini yang seperti apa. Jadi ini bisa aja di skip Pak Rudi, bisa kita teruskan aja proses, konten, dan produk. Bisa diteruskan aja Pak Rudi ke ya ini prosesnya. Jadi Bapak dan Ibu pernah nonton video di PMM lah terkait pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang sudah? Yang di PMM Bu? Ada yang pernah menonton pembelajaran berdiferensiasi? Nah, Pak Rudi pernah. Apa isinya Pak Rudi? Saat lagi heboh-hebohnya disuruh membuka PMM gitu ya. Iya, Enggi. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin tahu bahwa yang namanya berdiferensiasi pada konten itu seperti apa, proses itu seperti apa, produk seperti apa, itu sebenarnya mungkin ada yang luas. Jadi kayak di PPT yang ulun share ini, untuk konten misalkan pian ngasih materi, terus siswa yang levelnya di bawah itu boleh mungkin hanya menguasai sekian materi aja, sekian pemahaman aja. Terus yang untuk yang agak lumayan tuh mungkin harus sekian, itu boleh juga seperti itu. Jadi ada beberapa makna berdiferensiasi. Dan menurut yang di PMM, ulun juga mendengarkan kemarin itu, sama kayak yang ulun sampaikan tadi, yang proses itu pun, membedakan paragraf itu pun termasuk yang proses. Membedakan hasil pekerjaan mereka pun itu sudah termasuk yang produk. Oke. Nah ini Pak Rudi, apa kita segera masuk ke tahapan untuk menyusun modul? Oke, bisa. Mudah-mudahan masing-masing membuka di HP-nya atau di laptopnya Bapak dan Ibu lah. Jadi bisa sambil mengedit punya ulun menjadi punya pian masing-masing. Mudah-mudahan masing-masing sambil, jadi nanti sambil diskusi, sambil bertanya, Bu Agus misalkan kompetensi awal tuh seperti apa? Atau apa, silahkan sambil bertanya. Kalau untuk identitas kayaknya Bapak dan Ibu bisa mengisi masing-masing, nggak perlu dijelaskan. Bapak dan Ibu sambil mengerjakan kan ini ya? Karena harapannya betul ya Pak Rudi, harus jadi gitu ya, modul ajarnya masing-masing satu. Gitu ya Pak Rudi? Iya, harapannya seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu Bapak. Mudah-mudahan seperti itu. Punya ulun itu boleh diedit saja. Misalkan hanya tinggal mengganti nama pian saja silahkan. Tapi boleh juga pian modif. Misalkan, oh ini kayaknya kurang pas Bu Agus di tempat ulun, silahkan pian modif. Jadi ini bebas aja.
Dan silahkan pula sambil bertanya mana yang pian misalkan masih kurang mengerti atau masih nggak ngeh itu tuh apa, silahkan ditanyakan. Halo, apakah ada yang tanyakan Bapak dan Ibu? Sedang mengisi identitas kah? Mudah-mudahan semua sedang standby di depan laptopnya lah sambil mengerjakan. Ah iya, karena ulun men-share-nya khusus untuk Batola saja ini. Ya Pak, betul Pak. Dan oke. Nah, kalau untuk identitas umum ini sama seperti RPP Bapak dan Ibu lah, nggih, ada nama pian, nama sekolah pian, kelas semesternya, materinya sama alokasi waktu. Misalkan ya ada yang bertanya, bolehlah Bu Agus mau ajar itu untuk lebih dari satu pertemuan. Oh, silahkan. Itu sebebas pian aja. Yang mana yang pian nyamannya. Silahkan. Kalau ulun pribadi Bapak dan Ibu, ini kan apa bagusnya di setiap modul itu ada asesmen awal dan asesmen akhir. Nah, sedangkan maaf ini Bu Herni angkat tangan Kak? Iya, Bu. Bu Herni angkat tangan. Oh ya. Oh ya, silakan Bu. Ada yang tanyakan Kak, Bu? Mohon maaf, Bu. Nggih. Ini saya Herni dari SMAN 1 Sungaloban dari Kabupaten Tanah Bumbu. Oh, nggih. Dari identitas tuh sudah muncul tanda tanya, Bu. Nggih. Di capaian pembelajaran itu ada exposition text, ada Nggih. argumentatif ya. Iya, nggih. Sementara di dua kurikulum sebelumnya KTSP dan kilas itu tidak muncul argumentatif. Nggih. Menurut pengalaman Ibu, mungkin sudah di sekolah Ibu kan sudah lebih dulu Oh, mengimplementasi nggih. kurikulum Merdeka. Mm-mm. Bedanya Bu, exposition text dengan argumentation itu di mana ya? Oh, nggih. Eh, langsung jawab Kak Bu Indah. Silakan Langsung Bu. jawab ya Bu. Nah, kalau Langsung ulun jawab nih, aja Bu, saya tetap fresh. oh iya, nggih. Ini kebetulan di sekolah ulun Bu lah, argumentatif itu kan sifatnya kepada discussion, ya kan Bu, lebih kepada diskusi dan debat ya. Nah itu antara eksposisi dengan discussion, menurut ulun itu lebih berat yang discussion, karena kan ada pro dan ada yang kontranya. Sedangkan exposition kan hanya kita menampilkan pendapat kita terhadap suatu isu atau suatu masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, sedangkan argumentatif itu kan sama kayak discussion, itu lebih kepada ada yang pro dan ada yang kontra terhadap suatu masalah. Dan itu menurut ulun lebih berat dari exposition. Itu menurut ulun pribadi. Nah, apakah mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain ada tanggapan lain? Kalau ulun pribadi seperti itu. Tadi kan pertanyaan Bu Herni, apa perbedaan exposition dengan argumentatif gitu ya? Argumentation gitu ya? Oh, enggak. Ya, Menurut di ulun dua seperti kurikulum sebelumnya kan nggak ada itu. Kalau nggak ada. discussion memang. Nah, berarti Bu, harapannya di kurikulum Merdeka ini anak-anak lebih kritikal dan lebih bisa, misalkan bukan berdebat secara negatif, tapi mereka pandai untuk berpikir secara kritis terhadap lingkungan sekitar mereka. Nah, harapannya seperti itu di kurikulum Merdeka. Jadi makanya ditampilkanlah materi-materi yang sekiranya mengangkat yang 4C itu, Bu. Ada critical thinking-nya. Yeah. Dan ulun pikir kayak discussion itu sudah pernah sih di K13, betul ya Bapak dan Ibu? Kalau Materi discussion discussion ada, ada tapi ya? kalau Ya, argumentation itu argumentatif. tidak ada. Dan menurut kalau ulun pribadi Bu lah, argumentatif itu kurang lebih aja sih dengan discussion. Karena kan sama-sama ada pro dan ada kontranya. Atau ulun salah? Mungkin Bapak dan Ibu yang lain bisa mengoreksikan. Bapak dan Ibu yang lain mungkin bisa mengoreksikan. Mungkin Ini ulunkah yang silakan salah Bapak Ibu pengertian. yang lain. Iya. Iya Bu. Ibu yang lain kalau ingin Mungkin memberikan mungkin ada pendapat. tanggapan kah, misalkan kenapa kira-kira? Kalau Ibu mungkin lebih ke dalam, Bu Herni bertanya
kenapa ya Bu muncul? Nah itu ya karena kita juga itu kan dari pemerintah ya Badan Ibu, mungkin ulun tidak sampai juga menanyakan ke sana kenapa jadi teks itu muncul gitu ya. Tapi kalau ulun sih menganggapnya karena ini diharapannya murid-murid itu berpikir secara kritis, maka diadakanlah materi tersebut. Oke. Mungkin mengarah ke debat itu. Terima kasih Bu Oke. jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Herni puas dengan jawaban ulun Bu lah. Allah ya. Oke. Terus Tapi Ibu Ibu izin Herni Ibu, memakai enggak? Ibu Herni, Pian memakai enggak yang itu? Memakai enggak? Mohon maaf Bu, kami Oke. kebetulan baru 1 tahun Oh, mengimplementasi kurikulum Merdeka, jadi masih oke. di kelas 10 fase 10 E. ya. Oke. Secara eksposisi dan argumentasi ini rencananya akan kami ajarkan di fase F di kelas 11. Ya, berarti yang akan datang ini Bu lah. Oke, jadi ini Oke. masih nyusun-nyusun ATP untuk Oke. fase F. Gitu. Oke, ya Jadi betul. ketemu masalah ini, ya mumpung ketemu kan. Oke. Iya. Dan ini Bu, untuk materi exposition ini pun kemarin di awal ulun nggak langsung masuk ke exposition. Ulun masuk dulu ke materi opini dan pendapat. Karena ulun tahu murid ulun tidak mungkin bisa langsung masuk ke teks yang sifatnya yang lumayan berat lah bagi murid ulun exposition ini. Jadi di awal kemarin ulun mengajarkan opini dan pendapat dulu yang berupa kalimat singkat dulu. Nah, setelah itu fix, bagus, sudah beres, selesai. Nah, baru pindah ke eksposisi. Jadi ada stepnya juga Bu kemarin, enggak langsung awal pelajaran langsung eksposisi, oh enggak. Murid ulun enggak tahan. Maaf. Jadi itu tergantung sekolah kita juga Bu. Kira-kira murid kita bisa atau tidak, sanggup atau tidak. Kalau ulun kemarin kada langsung Pang. Jadi ini sudah exposition ini sudah yang modul ulun yang kesekian. Kalau nggak salah modul yang ke-7 ya Pak Rudi. Ulun tadi tuh yang pian edit modul yang ke-7 ya. MA7 ya tadi namanya ini. Jadi ini sudah modul yang ke-7. Bu Agus boleh bertanya Bu, jawab ulun. Boleh Bu, nggih. Kan untuk eksposisi itu kalau kita lihat capaian pembelajarannya ada muncul ketika di fase E dan di fase F ya Bu. Nggih. Berarti karena apakah Ibu mengajarkan ini pada fase E pada saat Ibu di kelas 10 misalnya atau hanya diajarkan ketika di fase F di kelas 11 Bu? Oke. Nah, langsung jawab Bu lah. Kebetulan untuk materi yang ini karena ulun anggap termasuk berat kan Bu, jadi baru di kelas 11 ulun ajarkan, di kelas 10 belum. Nggih, di kelas 11 aja. Itu pun kadang soalnya berdasarkan pengalaman ulun juga Bu, ketika ulun mengajar di fase kan tahun tadi ulun belum mengajarkan eksposisi exposition teks ini pada siswa-siswa ulun karena ulun juga merasa ini lumayan berat kalau untuk anak kelas lumayan berat itu, betul. Lumayan berat itu Bu. Salah, Bu. Lumayan berat Bu. Jadi kita menyesuaikan juga kan yang mana yang materi esensial atau yang penting bagi anak-anak itu yang lebih dulu kita ajarkan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Mungkin yang lain silahkan. Silakan yang lain lagi bisa sambil. Mudah-mudahan sambil mengedit modulnya Bapak dan Ibu lah. Jadi sambil jalan, sambil bertanya, sambil mengedit modulnya. Jadi nanti pas keluar, pas kita selesai, sudah ada modul yang pian hasilkan. Ulun teruskan kah Bu Indah? Tadi terkait yang ini. Boleh Bu. Nah kalau untuk identitas, kayaknya sudah ini aja semua kurang lebih kayak RPP. Nah terus untuk kompetensi awalnya, itu kan berarti otomatis kemampuan yang anak-anak yang sudah didapatnya, yang sudah mereka bisa sebelum pian masuk ke materi ini. Nah, jadi seperti jar ulun tadi, sebelum ulun masuk ke materi exposition, ulun sebelumnya sudah mengajarkan tentang memberikan opini dan pendapat. Biar berupa kalimat singkat, Bu, 1 kalimat aja. Nah, jadi mereka sudah tahu itu, baru setelah itu selesai, kemudian melangkah ke exposition. Jadi, kompetensi awal pian isi dengan pengetahuan anak sebelum pian masuk ke materi tersebut. Ibu Mega sudah sampai mana mengeditnya? Iya, karena ini di kelas 11 lah baru ini mungkin mengajar. Iya, ulun tadi terkasih yang kelas 11.
Ya, kada tahu ini nanti mengajar kelas berapa, jadi Nggih. masih bingung dengan sistem Oh merdeka Bu iya, Afi. nggih. Nggih. Iya. Atau gini aja Bu Mega, pian coba aja mau kelas 11 ke kelas 1 kah, pian andak aja materi sembarang aja dulu. Hanya kita kan latihan nih, mau membuat modul. Silakan pian buat materi sembarang aja dulu. Tidak apa-apa, nggih. Kita hanya belajar membuat modul. Untuk urusan nanti kan bisa aja nanti pian edit ulang. Ambil aja materi yang ringan Bu, nggak usah yang berat. Misalkan kayak teks, nggak usah. Yang masih yang tingkat bawah mungkin kayak deskriptif kah, kayak naratif kah, kayak recount kah, boleh. Berarti pian yang kelas 10. Oh iya Bapak dan Ibu, untuk materi deskriptif, untuk teks naratif, deskriptif, mungkin pas pian membuka capaian pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12 sama Bu teksnya misalkan. Nah itu kemarin Ulun pernah ikut pelatihan, terus ada yang tanya seperti itu, ini gimana Pak? Dari kelas 10 sampai kelas 12, dari fase E sampai fase F, materinya kok sama, teksnya sama. Nah, jadi kemarin ada menjawab, misalkan untuk kelas 10, pian hanya sampai pada membaca saja. Terus sudah naik kelas 11, silahkan kepada mulai berbicara, misalkan. Terus pada kelas 12-nya silahkan menulis. Nah, kayak gitu ada juga loh yang menjawab seperti itu. Jadi itu bisa-bisa kita aja, Pak dan Ibu lah, memecah, membagi dan mengambil yang mana dulu yang ingin kita lakukan yang sesuai dengan keperluan murid-murid. Berarti kami sama Ulun sama Bu Mega harus collab terus berarti Bu Mega lah. Itu iya itu Bu, itu kalau misalkan pian memakai yang seperti itu harus collab. Bagusnya tuh sih memang collab Bu, bagusnya. Supaya makanya Bu, yang lanjutannya tahu sampai mana sudah yang diajarkan. Pian ada komunitas belajar lah Bu di sekolahan. Ada komunitas belajar kan sudah ada ya. Nah, ya itu bagus lagi tuh untuk collab antara guru, nggih. Bapak dan Ibu yang lain, apakah ada yang tanyakan terkait editan modul ajarnya? Ini sementara Pak Rudi izin nih, jadi nggak bisa menampilkan layarnya ya terus ke bawah. Oh iya. Ya, Bapak dan Ibu yang lain apakah ada? Oh ya, kalau Evian hilang tadi Pak Evian izin. Ya. Kalau ada pertanyaan yang lain, semisal tentang apa target peserta didik kah, misalkan atau apa yang lain, silahkan aja ditanyakan. Nah, untuk model tuh bervariasi Bapak dan Ibu lah, itu sesuai mana yang pian mau ambil. Ada banyak kan kita punya model pembelajaran, pakai game juga boleh. Mau pakai kuisis kah juga boleh, silahkan. Apakah ada yang tanyakan? Mungkin target peserta didik kita semua sama Bapak dan Ibu atau apakah ada di antara sini yang sekolahnya sekolah inklusi, apakah ada? Apakah ada Bapak dan Ibu sekolah yang inklusi? Kami Bu sekolah inklusi. Oh, ada. Nah, itu untuk siswanya atau anunya Bu? Siswa mungkin ada siswanya. Siswanya memang ada yang berkebutuhan khusus. Iya. Tapi tidak ada yang memang label tertentu gitu yang disebutkan iya. inklusi gitu. Tapi siswanya ada lah. Nah, ini. Jadi Bu Ai, untuk di modul ajar ini pian menuliskan target peserta didiknya itu bukan hanya reguler tapi ada juga yang khusus. Misalkan yang inklus dia yang anak yang pian maksud tadi, dia bisanya apa? Secara audio aja kah? Secara visual aja kah? Atau secara seperti apa? Nah, sedangkan yang punya ulun di sini karena itu umum ya, jadi nggak ada siswa yang inklusi, jadi targetnya umum. Tapi kalau pian punya 1 atau 2 orang inklusi, jadi pian bisa menambahkan selain peserta didik reguler, ada juga yang khusus ya gitu ya. Dia itu yang audio aja kah, visual aja kah, atau kinestetik kah? Kalau itu misal ada yang kayak slow learner. Kalau di tempat kalau slow learner itu banyak ya. Tapi ada tahun tertentu itu disleksia. Jadi anak itu tidak memiliki kemampuan untuk membaca.
Jadi kemarin gimana itu, Bu? Kebetulan waktu itu belum pakai kurikulum Merdeka. Sekarang sih ada di tempat. Tapi kan tetap harus ada antisipasi karena ini ada pendaftar baru yang belum terdeteksi gitu ya kebutuhan betul. Nah, itu kan berarti kita sebagai guru juga harus siap-siap kan. Iya. Yang pasti Bu, bukan asesmen awal. Asesmen awal itu lagi disleksia gitu gimana ya? Iya. Jadi ya itu Bu, gimana ya? Kita kan bingung juga nih, soalnya selama ini kan lebih bagusnya seandainya kita punya memang ada sekolah yang khusus untuk anak-anak inklusi ya, jadi bagusnya sih anak-anak memang fokusnya ke sana karena kan kita tidak diberikan pembelajaran khusus atau pelatihan khusus untuk melatih anak inklusi, betul kan Bu? Iya kan, nah karena kita bukan dari sekolah yang memang berlabel inklusi, jadi kita memang tidak punya pelatihan atau bimbingan untuk itu, yaitu jadi ya sebisa kita aja untuk melaksanakan bagaimana nih si anak ini. Nah, kalau dari cerita teman ulun, itu anak misalkan dia bahkan nggak bisa membaca sama sekali gitu Bu. Jadi otomatis memang harus mengajari membaca lebih dulu. Nggak bisa ikut teman-temannya yang sudah dikasih teks atau apa. Jadi memang harus mengajari membaca dulu. Nah itu bagi yang nggak bisa membaca. Ulun taunya kayak gitu sih, karena ulun sendiri nggak berpengalaman, jadi nggak bisa memberikan memberikan tanggapan lebih jauh. Tahu ada yang lain lagi Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang ditanyakan tentang penulisan modul ajar. Bapak dan Ibu sudah tahu CP dan punya ATP masing-masing kan ya? Bapak dan Ibu punya CP dan ATP masing-masing kan ya? Insya Allah punya Bu. Iya, insya Allah punya. Oke. Iya. Nah untuk bahasa Inggris kan kita punya domainnya tuh ada 3 kan Bu ya? Ada 3 elemen kan ya? Menyimak, berbicara, membaca pemirsa, dan menulis, mempresentasikan. Ya. Jadi ini kebetulan yang pian lihat di contoh ulun ini menulis ya, kalau nggak salah, atau membaca pemirsa yang ulun sharekan tadi itu. Nah, membaca pemirsa. Iya. Bapak dan Ibu, ulun sambil tanya boleh? Mungkin ada yang berkenan menjawab. Nah, kalau untuk di modul ulun ini kan asesmen awal nggak ulun masukkan. Karena kebetulan ulun asesmen awal ulun lakukan tersendiri, artinya tidak dalam satu pertemuan yang sama. Karena murid-murid ulun, jujur, melakukan asesmen aja cukupnya satu pertemuan. Enggak mungkin dalam satu pertemuan itu asesmen awal, kemudian pembahasan materi, kemudian asesmen akhir. Nah itu hampir nggak pernah terjadi. Jadi makanya di sini, di modul ulun yang ini nggak ada asesmen awalnya. Nah kalau ulun tanya Bapak dan Ibu, masing-masing pian melaksanakan kan yang namanya asesmen awal, baik itu yang kognitif ataupun non-kognitif? Lakukan, tapi informal. Ya, kadang-kadang ada pretest, tetapi kadang-kadang hanya dari kuis atau tanya jawab, ya perbincangan santai. Perbincangan biasa. Tidak apa-apa Bu, itu juga termasuk asesmen awal. Sama aja, karena kan jenis asesmen itu kan ada yang lisan, ada yang tertulis, ada yang bentuknya diskusi gitu ya Bu ya. Ya, jadi itu tetap Bu, tetap intinya pian melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui sampai mana murid kita menguasai materi yang akan kita ajarkan. Nggak masalah bentuknya seperti apa Bu. Bapak dan Ibu yang lain mungkin? Kalau Bu Agus boleh berbagi pengalaman kalau pian melaksanakan asesmen awal, misalnya aja untuk yang ini Bu, gimana Bu? Untuk yang exposition text.
Kalau exposition kemarin ulun khusus kepada ini aja Bu, khusus kepada yang kognitifnya, karena kan kalau non kognitif itu sudah ulun lakukan di awal semester sama sekali sebelum yang opini. Nah, kognitif kemarin karena sebelumnya ulun sudah mengajari tentang opini dan pendapat itu, jadi ulun mengacunya pada hasil pembelajaran sebelumnya Bu. Nggih, iya. Karena ulun sudah nih dari awal merancang lah. Untuk ke eksposisi ulun harus melewati opini dan pendapat ini dulu. Jadi dari hasil pembelajaran ulun di sini ulun sudah bisa melihat Bu untuk ke eksposisi itu bagaimana. Nggih. Gitu. Jadi kemarin sebenarnya sih opini dan pendapat itu hanya jembatan untuk menuju ke eksposisi. Ya, jadi ulun anggap itu kemarin berbentuk asesmen juga walaupun beberapa kali pertemuan. Nggih, karena ulun tujuan utama ulun eksposisi. Ya. Iya, gitu. Nggih. Terima kasih, Bu. Bapak dan Ibu yang lain? Ibu Indah, Ibu Herni, dan Ibu Mega kayaknya yang dari tadi bertanya ibu-ibu yang lain. Silahkan Bu, silahkan Pak. Kita sama-sama belajar. Misal nih, Pian bertanya, ulun kada bisa menjawab, ulun tampung aja dulu. Nanti ulun tanyakan ke kawan ulun yang lebih ahli. Karena di sekolah ulun ada lagi timnya Bu. Ulun pun termasuk yang belajar dari Bu Hansidin. Jadi sebenarnya kada bisa benar juga. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau ada berkisah tentang pengalaman Pian pun boleh. Jadi sambil kawan-kawan tetap menyusun modul ajarnya. Kada masalah Bu. Atau Pak, silahkan. Nggih, Pak. Nggih. Ya, nggih. Ya, betul. Nggih. Ya, nggih. Ya, nggih. Heeh. Kayak apa? Nah, kalau dari pengalaman ulun 2 tahun Pak lah sudah kemarin, ulun tuh memang untuk yang non kognitif ulun secara tertulis. Yang non ya Pak, non kognitif yang sifatnya tentang hobinya apa, kesiapan belajarnya apa, gaya belajar seperti apa, itu ulun secara tertulis. Tuh ulun punya tuh di link di blog ulun, nanti bisa aja ulun share kalau misalkan Bapak dan Ibu mau lihat. Terus yang untuk kognitifnya, ulun itu kebanyakannya secara lisan. Mungkin pernah nih ulun bercerita kemarin Pak, waktu ulun offline di ala-ala kemarin, pas di awal hari pertama masuk kelas 10, ulun mengabsen dulu nih. Tapi sambil mengabsen, ulun sambil bertanya secara bahasa Inggris. Misalkan absen pertama Andi, Andi, where do you live? Pas ulun tanya where do you live? Kalau dia langsung menjawab, I live in bla 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 bla. Oh, nih anak berarti sudah lumayan nih bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Terus kalau ada yang ulun tanya misalkan Agung, where do you live? Aduh, apa jar ibu tuh garu-garu kepala misalkan, apa itu Bapak nih Pak ngomong-ngomong tanya-tanya ke Higa. Nah, berarti kan Pak nya tuh belum untuk penguasaan secara kognitifnya kayaknya masih kurang. Nah, jadi ulun melakukan wawancara sambil mengabsen aja Pak. Jadi secara lisan aja kemarin. Ada juga pernah untanya secara langsung. Nah, waktu pian SMP, misalkan dari SMP yang sama Pak lah, kadang kan ada satu kelas yang dari SMP yang sama tuh ada berapa SMP misalkan. Bu, kami waktu SMP Bu di SMP ini kami belajarnya sampai ini aja materinya. Terus SMP yang satunya kami Bu materinya sampai sini. Nah, jadi dari situ ulun tahu juga Pak. Oh, berarti ini untuk materi berikutnya ulun nih kada bisa kalau materi yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi secara lisan aja Pak kalau untuk kognitif. Oh, enggih. Nah, di awal kemarin Pak tahun pertama kan ulun sempat nih mengelompokkan. Terus ada anaknya yang protes. Anaknya tuh kan mungkin tahu Bu melihat Pak bedanya antara kelompok. Ma Bu, ulun indah Bu gabung di sini, ulun hendak gabung sebelah sana aja. Sebelah sana Bu bukannya pintar-pintar. Nah, inya sendiri Pak merasa ulun bagi seperti itu. Jadi setelah itu Pak ulun kada lagi membagi. Jadi gimana nih ulun nih mencari solusi? Nah, ulun tanyakan ke pelatih ahli ulun kemarin, Pak ini gimana Pak? Haruskah ulun membagi terus? Karena
anak-anak tuh kan punya tingkat psikologis Pak. Jadinya merasa aja misalkan inya nih dikelompokkan ke dalam kelompok yang ibaratnya yang murid-murid yang biasanya tuh Pak kadang malah tambah down gitu nah jadi jar pelatih ahli ulun kayak aja Bu. Pian kada usah membagi secara gamblang, pian cukup tahu aja murid ini. Jadi pian heterogenkan aja. Jadi dalam kelompok itu biar pian campur. Jadi yang pintar mengayomi yang biasa-biasa saja. Terus yang biasa-biasa saja belajarnya pada yang pintar. Kayak itu apa aja ulun. Jadi setelah itu Pak ulun kada bisa lagi membagi kelompok tuh berdasarkan tingkat itu ulun campur Pak semuaan ulun campur. Jadi kayak gitu ulun ke setelahnya. Jadi dan pernah juga Pak karena ulun tahun ini bercampur Pak lah kelompoknya ulun kasih 2 RKPD. Jadi tuh satu video Pak kemarin satu yang tertulis. Jadi bagi yang dia merasa kesusahan dia mengambil langsung yang berupa teks. Sedangkan bagi yang tingkat atas dia mengambil langsung ulun yang tugas video Bu. Nah jadi mereka langsung berbagi secara otomatis. Bukan ulun yang menentukan karena itu terjadinya secara ya seperti itu Pak. Secara lumrah sudah terjadinya seperti itu. Itu pengalaman ulun kemarin sih seperti itu. Ya, apakah masih belum puas Pak dengan jawabannya? Sebentar jawab dulu. Terima kasih Pak. Karena Pian boleh lagi nanti tanya seperti apa. Kan ulun kemarin seperti itu sempat merasa ngalih juga membagi kelompok berdasarkan kemampuan masing-masing. Itu bujuran susah karena tingkat psikologis anak tuh perlu juga kita pertimbangkan. Karena mereka bisa sadar diri Pak. Kelompok ini misalkan kelompok yang biasa-biasa aja tahu aja mereka seperti itu. Makanya Bu mungkin karena seperti itu akhirnya yang Pian dapatkan itu adalah diferensiasi produk Bu lah. Karena ulun Bu susah aja ulun kalau menentukan ini ya itu Bu. Jadi seperti itu. Hanya lebih mengacu pada mungkin kalau ke diferensiasi proses mungkin kita kada kau membaginya secara heterogen kayak itu lah. Yang ulun mencoba tadi jar ulun sekali Bu pernah ulun bagi berkelompok tapi 2 ulun berikan LKPD. Nah itu pernah tapi itu jarang terjadi. Tapi pernah ulun lakukan seperti itu. Iya, silakan Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada lagi. Atau pertanyaan silakan kalau ada yang penasaran masih. Atau pertanyaan terkait penulisan Ibu aja. Oke, Bu Sri. Akhirnya nih ulun tunggu juga Bu dari tadi Bu Sri ngangkat tangan. Iya, Bu Sri apa kabar? Waalaikumsalam. Bu, ini sebenarnya jujur aja ulun ini masih kurang paham tentang masalah IKM dan sebetulnya juga baru kami mau melaksanakan di kelas 10 ini. Dan ulun untuk bahasa Inggris mau nanya untuk masalah materinya itu di kelas 10 apakah bebas atau gimana gitu Bu? Maksudnya itu atau memang bukan gitu cara jadi kita mengajarnya atau membuat modul bahan ajarnya itu. Oke Bu. Langsung unjab Kak Bu Indah. Siap Bu, silakan Bu Indah. Jawab ulun. Iya. Nah Ibu Sri, jadi kan gini, kita menentukan materi itu mengambilnya dari materi esensial. Artinya materi yang benar-benar diperlukan oleh murid. Misalkan nih Pian masih bingung kelas 10 ini ngajar apa. Pian bisa menanyakan langsung ke anak mau dilajari apa. Terus misalkan inya bingung Pian takuni belajar apa Bu? Kami kan kada tahu. Pian tanyakan waktu SMP-nya pernah belajar materi apa aja. Nah, terus Pian sandingkan dengan CP yang di SMA, mana yang dia belum, berarti itu yang bisa Pian ambil. Berarti kita intinya tuh menakuni anak dulu gitu. Boleh Bu, nggak terfokus dengan misalkan kan ibaratnya kayak yang dulu kayak yang K13 misalnya kita sudah ditentukan ini materinya. Betul. Yang ini di IKM ini apakah sama seperti itu atau haruskah ya intinya bebas kayak gitu tapi menyangkut bahasa Inggris gitu. Iya. Nah, oke Bu. Jadi kan di CP itu kan tertulis nih contoh teksnya apa aja, kan ada naratif, deskriptif segala macam. Nah, jadi Bu bukan berarti kita
harus apa ya, harus murni itu yang kita ajarkan, harus selesai misalkan dalam setahun harus semua materi yang tertulis di CP itu kita selesaikan. Enggak. Jadi kita kan lebih kepada murid dan murid kan. Jadi intinya apa yang keperluan mereka rasakan, oh ini menurut mereka nih ini penting, jadi itu yang lebih dulu kita ajarkan. Misalkan nih Bu, contoh nih kayak ulun kemarin di awal, ulun lihat murid-murid ulun cara pengenalan diri aja Bu Ai paling 1 atau 2 orang yang bisa, selebihnya belum. Jadi ulun sempat berapa kali pertemuan mengajarkan cara pengenalan diri dulu kemarin itu, walaupun di CP tidak ada, jadi tetap itu ajarkan. Iya. Lagi kalau pian bertanya, pian nak di SMP yang pian baca di CP SMA-nya, boleh seperti itu. Terima kasih Bu infonya. Nanti silakan aja tanyakan Bu lewat chat. Kalau misalkan sekarang pian belum puas dengan jawaban ulun. Kalau masih kurang paham bisa aja nanti ulun mencet. Chat aja Bu. Atau mungkin nanti bisa Bu Agus dikirim, mungkin tidak semua yang ada di sini, yang hadir di sini sudah memiliki CP bahasa Inggris. Mungkin kan ada yang baru mau tahun ini nih iya betul. Jadi mungkin mereka bingung di situ Bu. Belum punya CP atau bagaimana seperti itu Bu. Nanti ulun share ke Pak Rudi Gin. Jadi biar Pak Rudi yang bagikan. Makasih. Ada yang lagi kah yang lain? Apakah ada lagi yang ditanyakan yang lain? Misalkan Bu Sri mau bertanya lagi, silakan. Misalkan dari CP berarti turunnya kemana Bu? Oh berarti turunnya kan ke TP, ke ATP. Nah baru ke modul ajar. Berarti pula juga karena Bu Sri betakun tadi nah. Berarti kada usaha di modul ajar tuh kada perlu kita tuliskan CP besarnya dulu, TP-nya kita kada usah lah Bu. Ini kalau dulu di awal-awal ulun buatkan Bu CP, jadi panjang benar modul ulun itu, tapi habis itu ulun pangkas kada ulun masukkan, yang ulun masukkan hanya tujuan pembelajaran. Jadi terserah pian, misalkan pian hendak menambahkan CP, silahkan, sangat dipersilahkan Bu, tidak apa-apa. Ulun karena ulun di awal kayak itu juga semalam ulun tambahkan juga. Nah untuk kegiatan inti, di kegiatan pembelajaran, kegiatan inti itu mungkin Bu Hanpin betakun, mah Bu Agus kegiatan inti 70 menit hanya 2 aja lah kegiatannya misal nih. Sedangkan pendahuluan 15 menit ada 4 angka misalkan kegiatannya. Apakah ada yang bertanya seperti itu? Karena di AMGMP ulun Bu ada yang bertanya, Bu Agus itu kok pian kegiatan intinya cuma 2 sedangkan pendahuluannya ada 4. Padahal pendahulunya 15 menit doang. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini apakah ada yang mempertanyakan itu? Kayaknya LKPD pian tuh banyak Bu. Jadi gini Bu, kan jawaban ulun, murid-murid ulun menyelesaikan 1 LKPD aja tidak gampang Bapak dan Ibu lah. Jadi ibaratnya perlu 1 kali pertemuan. Jadi sekian jam 70 menit itu full hanya untuk mengerjakan LKPD. Itu pun sambil diskusi, sambil dibantu, sambil kita jalan-jalan kan melihat yang mana nak yang susah sambil ini. Jadi bujur aja ajar ulun 2 poin aja, cuman 2 poin itu Pak yang memang memakan waktu kayak gitu ya. Sedangkan kayak mengabsen, berdoa itu tidak banyak menghabiskan waktu kan ya. Iya, jadi Bapak dan Ibu jangan melihat perbandingan menitnya, tapi lihatlah kegiatannya apa. Itu ya, mungkin ada yang menanyakan. Ada lagi Pak dan Ibu, silakan kita sambil diskusi aja, sambil santai aja. Bu menyapa dulu. Iya, Ibu Sri ya, silakan. Iya. Menambahkan yang tadi berarti itu kalau misalkan dalam 1 tahun misalnya teks lo, misalkan teks naratif atau report misalkan teksnya itu aja dalam 1 tahun itu ada apa-apa lah. Boleh sekali Bu, boleh benar. Ada yang menyalahkan Bu, misalkan Bu Agus misalkan di sekolahan ulun anaknya dalam 1 tahun naratif aja Bu yang mampunya, oh kada masalah Bu, berarti sampai itu sudah kemampuan murid kita masing-masing, kada masalah Bu. Ulun tahun pertama Bu 2 materi aja lagi, 2 teks aja lagi sempat ulun ajarkan. Pas baru tahun kedua kemarin naik jadi 4. Nah kayak gitu ya Bu. Jadi apa ya,
tidak harus menghabiskan semua materi yang ada di CP. Mungkin kayak kurikulum 2013 sudah, iya yang sudah ada di silabusnya ini. Nah itu ini kada. Makanya Bu, kita mengisi rapot kemarin, kita disuruh mengisi sendiri tujuan pembelajaran. Karena kan itu tergantung kepada sekolah kita masing-masing. Kalau rapot sebelumnya kan yang untuk ke-13 sudah ada tulisannya ini apa? Ini silabusnya tinggal mengklik aktif tidak aktif gitu ya. Begitu Nah, kadang-kadangnya. Nah, sedangkan untuk yang kurikulum merdeka kan rapotnya kita mengisi sendiri TP-nya. Jadi berarti kan itu diserahkan kepada guru masing-masing. Ini harus iya. Jadi kemarin Pak Ai ulun singkat membaca, memirsa dan yang mana yang sempat lakukan tuh jadi satu kalimat aja tuh semua membaca dan memirsa baru kalimat baru materinya di belakang. Enggih, harus singkat itu. Nah, gitu aja Bu Ai. Ya, ada lagi Bu Sri? Oke, makasih dulu itu dulu Bu. Iya, enggih Bu. Ya, makasih. Atau Ibu Darmayanti nih dari Kandangan masih ada lah Ibu Darmayanti lah, ulun menyapa dulu nih. Halo Ibu Darmayanti, apakah masih ada? Bu Mega, Ibu Yanti masih ada? Masih ada sepertinya. Nah, masih ada Bu Yanti, Pak. Tapi mungkin apakah sedang jauh mungkin dari HP-nya ya, nggih. Atau Ibu Bapak dan Ibu yang lain sambil ditanyakan boleh. Terus mungkin akan bertanya, refleksi itu wajiblah diadakan setiap pertemuan. Bagusnya sih ada Bu lah refleksi. Walaupun hanya sekedar anak-anak sebutkan satu kata untuk hari ini. Kesan kalian terhadap pembelajaran. Nah, itu boleh. Itu juga termasuk refleksi. Bagus lagi kalau pian berupa tulisan kayak punya ulun di sini. Pian rajin memprint kartu atau memprint kertas disuruh anak-anak ngisi, silahkan. Atau ada juga betakun, bolehlah Bu Agus refleksinya di luar dari pertemuan. Misalkan nih di pertemuan ini ulun kada sempat boleh refleksinya, maka ulun suruhnya bawa bulik kartunya, silahkan, tidak masalah. Atau ada khusus pertemuan sekali untuk refleksi saja, silahkan juga. Yang mana yang pian nyamannya. Tapi bagusnya ada terus refleksi, kapanpun pian melakukan. Ini hanya contoh, yang di sini yang punya ulun hanya contoh. Ulun punya contoh banyak kartu-kartu refleksi apa dan ibu ulun ambil dari Canva. Jadi terserah aja. Hanya sekadar bertanya perasaan pun boleh Bapak dan Ibu. Anak-anak hari ini pian merasa kayak apa setelah belajarin kita? Merasa senang kah atau merasa masih bingung kah atau apa? Nah, itu bisa pian lihat dari situ. Ada lagi Bapak dan Ibu? Nah, ini Pak Rudi menampilkan LKPD ulun. Nah, ini kebetulan untuk kelas dan kelompok yang berbeda. Jadi ada 3 di sana. Itu bisa diklik lah Pak linknya Pak. Bisa dibuka lah. Oke, pian coba dulu Pak lah kalau yang akan dibuka ya. Oh, nggih, ya. Bentar Pak, masih mutar-mutar. Kelihatan, oh ya, Pak. kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, itu jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan misalkan pian mau makai, nah itu boleh diambil dari yang link blog ulun itu. Ulun lampirkan ada di sana. Nah, itu ada pertanyaannya 3. Kenapa jadi 3 aja? Karena itu sudah mencakup semua
yang ada di dalam teks. Jadi yang ulun tanyakan waktu itu kira-kira judulnya apa, terus apa yang bisa mereka simpulkan, dan bagaimana pendapat mereka. Nah, jadi gitu aja. Bapak dan Ibu yang lain, mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait modul. Mungkin bisa kembali ke modul ajar Pak Rudi. Iya, ini hanya untuk Anda tadi. Oh, ini yang berikutnya ya. Nah, ulun ngambilnya dari buku nih. Dari buku ulun foto, ulun masukkan dalam link blog ulun. Ini cara yang sederhana Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kalau ulun boleh tanya, pian punya sumber belajar dari mana aja? Misalkan selain dari buku? Dari Google, Bu. Oh, dari Google, iya. Nah, ulun bujur ulun kan banyak dari Google juga. Dari buku iya, dari Google iya. Kalau dari buku contohnya ya ini, yang ulun foto-foto ini. Karena ulun malas mengetik, kenapa tidak menggunakan HP untuk memoto gitu ya. Ulun masukkan ke dalam link ulun, link blog ulun. Nah, karena anak-anak ulun kan ulun wajibkan membawa HP, jadi otomatis mereka gampang mengakses link yang ulun kasihkan tanpa ulun harus memprintkan. Karena ulun pikir ya ulun ini. Nah, ini yang ketiga. Ya, jadi teksnya pun ulun dapat dari apa? Dari Google juga sebagian, kalau nggak dari buku. Ya, ini kembali ke modul aja Pak. Ini. Saya coba. Enggih. Oh ya, enggih. Nanti ulun bisa aja share dulu. Nah, untuk bahan ajar Bapak dan Ibu, misalkan pian bingung mau ambil di internet atau di mana, silahkan minta lawan ulun. Ulun pun mengambilnya dari buku atau dari internet, tapi ulun bikin versi ulun sendiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi ulun kada masalah, misalkan bahan pian minta, silahkan ulun share. Paling-paling ulun share linknya, silahkan pian mengunduh sendiri dari link tersebut. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Kalau ulun tanya sudah sampai mana editan modul ajarnya? Hayal Bu Ai memperhatikan pian editan kami sampai ngaran aja. Aduh, kenapa Pak Bu? Lanjut Bu, lanjut Bu, teruskan aja. Belajar. Iya, teruskan aja. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mau mengajar ke kelas 11, silahkan edit ini, tinggal mengedit nama aja kata Bapak. Jadi, tapi ini Ulpian pakai mungkin untuk pertemuan yang kesekian gitu ya. Nggak bisa kan di awal, karena di awal kan pasti asesmen dulu. Yang untuk kelas 11 ya, walaupun mereka pian sudah kenal mereka di kelas 10, tapi di kelas 11 bagus lagi pian adakan asesmen, karena kan itu nanti kelasnya acak ya Bu. Iyalah akan diacak kan sesuai dengan pilihan kelas mereka masing-masing, betul. Iya, jadi bagus lagi kalau pian mengadakan kembali asesmen. Kadang yang dulunya waktu kelas 10 seperti ini, belum tentu kelas 11-nya seperti itu gitu. Siapa tahu dia berubah. Nah, jadi yang modul ajar yang ulun share ini bisa pian pakai tapi bukan untuk pertemuan pertama. Kada Pak, kan semuanya untuk kelas 11-1 mapel pilihannya apa? Itu beda dengan kelas 11 yang lain-lainnya itu beda Pak. Jadi berdasarkan mapel pilihan. Jadi kami tidak lagi menggunakan MIPA IPS, hanya angka misalkan 11, 11-1, 11-2, 11-3 kayak gitu. Karena kan semua sudah sama Pak, berdasarkan mapel pilihan masing-masing. Walaupun mapel pilihannya tuh Pak ada yang lain, ada yang matematika dengan biologi dengan apa gitu ya, gabungan-gabungannya. Ya, gitu. Bu Hanpian sudah kan membagi kelasnya? Iya, sudah. Oh, nggih. Iya, nggih, iya, Pak. Oh, ya, nggih. Kalau
kalau di tempat ulun, karena kebetulan ulun bagian kurikulum ya Pak lah, jadi sedikit banyak tahu pembagian siswa ini. Jadi kemarin kami dapat yang untuk kelas sosiologi aja, sosiologi dengan apa gitu ya, yang dampingannya itu dapat 5 kelas. Terus untuk yang kelas ini dengan apa, dampingannya dapat sekian kelas gitu. Jadi ada 8 mapel pilihan untuk satu kelas. Jadi tergantung prioritas pilihan 1 dan 2 tuh yang mana. Jadi itu dipilih kemarin. Tapi dilihat juga sih Pak. Grade nilainya waktu kelas 10 bagaimana. Misalkan dia milih sosiologi, sementara nilainya di bawah standar, misalkan jauh di bawah, ya itu ya mungkin akan kalah bersaing dengan teman-temannya yang nilainya lebih tinggi. Ya, gitu. Berarti ada angket gitu ya, Bu? Kami bagikan Google Form kemarin, Bu. Oh, oke. Iya, tapi setelah memilih, kami tetap memperhatikan, mendiskusikan, terus menanyai anak-anaknya kayak gitu. Walaupun sebelum milih itu sudah kami ini kan fix lah sudah, dan hati-hati betul saat memilih, sesuaikan dengan jurusan yang akan mereka ambil saat mereka kuliah. Nah, kayak gitu. Terus pengalaman Pian tuh ada di tengah jalan Bu Inya akhirnya berubah pikiran gitu nah Bu. Ini kan kami belum menjalani nih berubah pikiran. Menjalani. Kan itu boleh belajar Bu. Pernah Bu, tapi kan berhubung sudah setengah jalan ya kada bisa kemarin kecuali di awal. Makanya kemarin Bu sebelum anak memilih kami mengadakan sosialisasi. Nak bujur-bujurlah konsultasi dengan orang tua. Pian pikirkan, tanya dengan guru BK, tanya dengan wali kelas pun boleh. Jadi jangan sembarangan mengisi ini. Nah tetap itu Bu kami adakan itu. Nah tahu-tahunya setelah memilih tetap aja hasilnya ada yang sembarangan. Ada yang memilih pilihan 1 sampai 8 itu aja mapelnya. Itu kami panggili kemarin. Ini gimana Pian? Siapa tahu nanti Pian di tengah jalan Pian berubah. Oh, kada hendak kuliah sosiologi, hendak milih kuliah ini. Nah, itu gimana? Nah, jadi itu kemarin Bu kami kami padahi lagi anaknya. Jadi terus sebelumnya naik ke kelas 12 Bang Bu kayak apa Bu? Tetap itulah ada berubahnya. Iya, tetap. Karenanya memang dari awal itu sudah kami pada Bu di awal jangan sampai menyesal nantinya. Jadi sudah kami wanti-wanti kayak gitu Bu. Jadi ya kalau dia sudah di tengah jalan misalkan sudah 1 semester ya tidak bisa lagi kita ini kan. Kalau masih di awal masih semingguan berjalan Bu ada yang pindah itu masih bisa kami proses kemarin. Tapi kalau sudah sampai 1 semester misalkan tuh nggak bisa. Yang dikhawatirkan itu Bu. Soalnya sudah milih misalnya kan tahu misalnya kawannya pintar-pintar yang di sini tuh takutannya ranking terakhir aku pindah ke kelas sebelah aja kayaknya gitu nah Bu. Yang dikhawatirkan tuh karena kami belum menghadapi itu kayak itu. Iya, jadi makanya Bu bagusnya juga Bu Hanpian melihati anaknya nih. Oh, anak nih memilih ini mapelnya sedangkan inya nih kada mampu. Nah, bisa tuh Pian ajak ngomong Bu, bisa. Kayak kami kemarin gitu Bu Ai. Iya, kadang kan sesuai dengan cita-citanya tuh nah Bu, cita-citanya hendak dokter aja. Tapi mapel pilihannya IPS aja. Iya, betul Bu Ai. Nah, kemarin Bu pengalaman kami mungkin sudah pernah ya ulun ceritakan ya. Ada anak yang hendak jadi atlet jadinya. Tapi kami sarankan ke matematika, ke fisika, kimia kada mau Bu Ai nya. Jadi kata guru matematika, nak kamu mau jadi atlet, kamu pun perlu tahu hitungan. Kamu mau melakukan ini, kamu perlu tahu hitungan segala macam. Jadi oh iyalah Bu akhirnya nah kayak gitu. Ada juga Bu yang mau milih atlet, tapi kok kenapa Bu pilihannya kada PJOK ajarnya. Nah ada juga kayak gitu Bu. Jadi memang harus diberikan pengertian sama anak-anaknya nih. Nah kok ini tiba-tiba melenceng ke bagian siswa bola. Kita kembali ke modul ajar Bu. Mungkin yang lain ada yang bertanya. Ya, yang lain silakan. Iya, yang lain silakan. Silakan apa dan Ibu. Iya, betul Pak. Iya, simpel. Ini ulun buat Pak, karena Pak ulun kan sering juga nih membuka PMM, melihat modul ajar orang mah ulun bujuran Pak ulun kada paham. Kayak apa ya dan perasaan ulun tuh rumit Pak. Jadi ulun kenapa kada ulun penasaran gitu nah maksud ulun perasaan ulun mau penasaran tuh Pak ulun karena kita yang nulis kan jadi tahu ini batasannya ini yang untuk anak kita. Nah jadi itulah lebih senang membuat sendiri juga, nyaman membuat sendiri juga
Bapak dan Ibu. Karena kalau punya orang tuh dasar selain rumit, jelimet, perasaan ulun ya kayak apa lah. Dan kada Bu, semua boleh kan lah tuh Bu berkisah Bu, yang ya pemahaman boleh. bermakna tuh Bu. Kayak apa Iya. maksudnya Bu? Pemahaman bermakna itu manfaat yang akan mereka peroleh Bu setelah mempelajari materi yang pian berikan. Misalkan nih Bu lah, kayak semalam kebetulan kan proyek nih Bu punya ulun yang komik. Jadi pas materi naratif tuh Bu, pemahaman bermaknanya anak bisa menulis cerita fiksi. Nah jadi makanya kemarin kami realisasikan melalui proyek komik. Jadi di komik itulah mereka berkreasi membuat kisah cerita fiksi. Nah kayak gitu Bu. Jadi itu manfaat ya, pemahaman bermakna adalah manfaat yang bisa mereka lakukan setelah selesai materi kita. Nah kalau punya ulun ini, misalkan ini belum tahu nih rancaknya Bu aja melihat tulisan kayak itu jar tentang misalkan tentang ini, tentang eksposisi, tapi Bu kada tahu itu apa. Nah jadi Jun harapan Ibu setelah ikam belajar ini, kalian tahu, oh ini ternyata eksposisi teks ini yang seperti apa, yang ada pendapat penulis, yang ada tentang manfaat-manfaat terkait isu atau apa. Jadi sudah bisa jadun tahu dah, oh ini teksnya ini yang dimaksud Ibu semalam. Nah kayak gitu Bu, manfaat yang mereka bisa ambil. Gitu intinya. Bagus lagi kalau mereka bisa menghasilkan cuan Bu. Nah contoh kayak komik kemarin kan, kalau mereka jual komiknya menghasilkan cuan Bu. Yang untuk proyek komik kami kemarin, iya seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Iya, mudah-mudahan puas bola dengan jawabannya. Oke. Bu Agus. Iya, Bu. Kalau boleh bertanya, pian yang pian ajarkan di fase E apa aja, kemudian fase F apa aja kalau boleh? Yang ini untuk kan yang semester yang lalu kah Bu atau yang tahun pertama? Yang tahun yang lalu kah? Setahun yang lalu ini kah? Tahun yang lalu dan mungkin yang sudah tuh apa aja. Jadi kan ada bayangan kayak itu. Oh, Yang untuk kelas 10 Bu lah, ulun ambil tuh di awal materi pengenalan diri, self introduction, tapi itu sedikit aja Bu. Kadang yang sampai bujur-bujur sampai menulis tuh kada, ulun sedikit aja. Karena itu hanya sekadar intro lah untuk masuk ke bahasa Inggris. Nah, jadi setelah itu naratif Bu yang bisa ajarkan itu deskriptif sama ini recount. Jadi itu yang untuk kelas 10 untuk fase E. Sedangkan untuk kelas 11 masuk ke materi eksposisi itu ulun sebelumnya materi opini pendapat. Iya. Terus di semester berikutnya untuk kelas 11 kemarin ulun karena anak-anak ulun banyak yang suka lagu Bu, jadi lagu ulun masukkan Bu, song lirik sama iklan. Karena kebetulan proyek kami kemarin membuat iklan. Jadi ulun masukkan iklan pembelajaran iklan untuk bahasa Inggris. Jadi itu yang kelas 11 Bu. Untuk tahun yang akan datang ini ulun masih belum tahu karena ulun belum melihat lagi murid-muridnya. Berarti menyesuaikan tadi intinya lah. Iya, menyesuaikan ulun. Karena bisa aja untuk ini apa yang masih belum lagi bisa. Oke, ada lagi Bu yang ditanyakan Bapak dan Ibu yang lain? Ulun belum mendengar suaranya. Bu Megan, Bu Indah satu sekolah kah? Berdua aja kah Bu? Satu sekolah, ingin berdua. Berdua aja pian kah? Berdua aja pian. Berdua cukup Bu Ai. Iya betul. Kita sekarang 2 jam aja Pang bola seminggunya bahasa Inggrisnya. Masalahnya. Iya, siapa yang ngajar kelas 12 Bu? Bu Mega kah? Kelas 12 kita masih ke-13 Bu. Oh iya, tapi Bu Mega yang ngajar. Iya. Oh ya, ini. Pian kelas 10 11 kah Bu? Kami kelas 12 berdua kemarin Bu. Oh, bagi 2 ini. Nah, adakah yang pian tanyakan tentang ini? Pak Rudi? Oh ya Kak, ini ulun lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan menyelesaikan modul ajarnya. Lalu mengumpulkannya kepada Pak Rudi kah, Pak? Bagusnya sih masing-masing ada selesai. Walaupun bagaimana bentuknya
Tidak ada yang salah Bapak dan Ibu. Yang penting pian membuat modul ajar. Iya, itu kalau permat dari ulun Pak. Istilahnya permat dari orang mungkin berbeda-beda. Tapi permat dari ulun menyesuaikan dengan komponen yang memang harus ada. Memang kan selalu ada, cuman yang adalah di dalam sebuah modul. Jadi ulun pakai yang ini. Ini versi sederhana benar Pak Ai, versi ulun benar gitu. Nah, kalau melihat di PMM tuh Bu iya. ribet benar mau Bu Itu Bu. Jadi kalau melihat Iya. kalau kayak ini aja istilahnya Nah, kayak iya, ini iya. boleh lah. Nah, Mending boleh kita gitu cari Pak. Bu. Makanya Bu ulun pikir Bu kalau ada yang sederhana ya kita kada perlu lah mengambil yang sulit. Ini kan sederhana Iya. benar Bu ini ulun olah nih. Sangat Iya. sederhana. Soalnya melihat di PMM tuh luar biasa Bu Ai. Nggih, Bu Ai. Iya, Ai udah sebujur. Iya. Makanya ulun aslinya mengunduh lalu akhirnya wah ini kada mengunduh lagi karena ulun apa nih kada kawa jujur memakai jar ulun jadi makanya ulun memakai versi ulun seorang. Iya, kadang dia punya orang tuh kan mungkin karena kita beda sekolah bulah. Kadang Nggih. kepikiran ada juga punya Nah, orang udah ulun sebujur merasa Bu. kayak gitu Nggih. kada Nggih. sanggup untuk siswa ulun Nggih. Iya Bu. menggunakan Nggih. modul ajar Betul. itu gitu. Nggih. Iya makanya kita menyesuaikan itu Pang Bu Ai. Oke. Kadang punya orang Bu Ai ada 1 kali pertemuan sekian asesmennya. Nah kalau murid ulun kan khususnya ulun kadang-kadang kayak itu Bu Ai 1 asesmen aja cukup untuk 1 kali pertemuan. Bahkan ada yang sampai 2 kali Bu Ai pertemuannya. Kada tuntung Bu Ai jar hari ini. Oke lanjut ke pertemuan berikutnya ada juga Bu Ai. Nggih. Setelah melihat yang ini mungkin Bu kami apa ya lah bersemangat lah Bu olah modul ajar kayak gitu. Karena sederhana juga lah. Sengaja ulun punya ulun dasar sederhana kayak gini Bu Ai. Nggih. Ayo boleh. Nggih, silakan Pak. Selesai. Iya, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Oh. Oh, kayak gitu. Nggih. Yang ulun ini kan tadi tuh Pak, itu Pak yang ulun pernah ulun pelajari nggih. 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 Oh, berarti bisa Pak pian bagikan misalkan untuk materi naratif misalkan untuk elemen menyimak berbicara ada lagi. Untuk elemen membaca pemirsa ada juga. Untuk elemen menulis mempresentasikan ada juga ini. Atau untuk khusus mengupas struktur dan unsur kebahasaan dari teks naratif juga boleh Pak Ai? Karena Bapak. Iya, nggih. Jadi itu bisa. Nggih. Nggih, boleh, nggih. Ulun Pak Ai ada anak yang pernah minta, "Bu, hari ini kawalah Bu, kami minta ini menjelaskan tentang tensesnya aja dari teks ini." Nah, itu padahal Pak awalnya di luar rencana ulun. Ulun tidak merencanakan, tapi karena mereka minta, jadi ulun adakan. Jadi akhirnya hari itu membahas tentang tenses kayak itu nah. Karena mereka minta. Ya, jadi kita sesuaikan aja gitu. Ya, itu bisa aja Pak bagi. Oke. Mungkin yang lain masih ada yang tanyakan, silakan. Kadang kali kalau pada ibu lah modul ajar dulu nih. Maksudnya tuh selain formatnya, maksudnya bukan formatnya, tapi isinya pun ulun anggap kadang kali Pang karena memang di situlah ininya. Ya. Maksudnya dari segi bujurnya teksnya eksposisi, tapi isi di dalamnya itu tidak terlalu apa ya? Mudah dipahami Bu. Iya. Tapi mungkin ada juga tuh kan ada tiga tadi Bu lah ulun bagi sesuai kelompok atau kelas. Nah mungkin ada satu yang lebih sulit kosakatanya ada juga. Satu yang pindah nyaman-nyaman aja. Tapi pertanyaannya tetap sama. Apa yang bisa disimpulkan, bagaimana pendapat mereka dan apa kira-kira judulnya. Walaupun teksnya berbeda. Oke. Ada lagi apa dan Ibu?
Bapak dan Ibu, misalkan gini nih, Pian bingung menentukan asesmen awal nih, yang khususnya yang kelas 10 yang hanya masuk. Boleh tadi jar ulun dengan cara menyuruh mereka memperkenalkan diri masing-masing. Dari situ aja kita sudah tahu ini, oh ini anak levelnya sekian, oh ini anak, nah bisa tahu seperti itu. Ya, lewat materi pun boleh kita memberikan asesmen. Bukan hanya khusus asesmen, misalkan memberikan kuisis atau memberikan soal tertentu. Nah, selain yang seperti itu maksud ulun, berupa materi pelajaran, tapi dari situ kita bisa tahu, bisa menganggap itu sebagai asesmen. Ada yang tanyakan lagi? Ya Bu Dina, terima kasih jempolnya. Ibu Dina suaranya enggak ini. Dari mana Bu Dina? Dari sekolah mana? Dari SMA N1 Barambai, Bu. Oh iya. Pian ada lah Bu kemarin waktu ulun ke Alalak. Ada, ulun dapat buku Ibu. Oh dapat Bu. Oh yang rumah Pian di mana kah Bu? Tinggi, maaf ulun dari tadi di jalan jadi menyimak aja. Tinggi kada apa-apa Bu. Tinggi. Kita habis itu ketemu di mana lagi ya? Oh yang di mana ya kemarin? Yang sama Pak Rudi itu. Di Banjarbaru kah Bu? Yang dengan di Uta tuh kah? Oh hilang dah Budi nanya. Nggak nyaut lagi, oke. Nah Bapak dan Ibu yang lain? Ada ini? Ada pertanyaan lagi? Misal nih ada pertanyaan lanjutan setelah meet kita berakhir. Nah silahkan ditanyakan aja Bapak dan Ibu. Selama ulun bisa jawab, ulun jawab. Misalkan belum bisa, ulun tanyakan ke kawan-kawan ulun yang lebih ahli. Ada Bapak dan Ibu? Pak Rudi, adakah? Pak Rudi, apakah ada? Cukup, oke. Oh iya, iya Pak. Iya. Oh, nggih, nanti lewat chat aja bisa aja Pak. Nggih. Oke, terima kasih banyak Ibu Agus yang sudah berbagi pengalaman mengenai penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Alhamdulillah akhirnya kami yang dari MG